sudah makan siang kan? Bagus. Kalau gitu sekarang saatnya kita untuk grouping No Secret. Sama saya Kak Rose dan Pinky di pojok sana. Daniel. Tapi kita matching loh ini bergundi-bergundi ya. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Komentar-komentar pro dan kontranya apa aja. Nih publik masih penasaran dengan hubungannya Ria Ricis dan Rian gitu ya, karena ya banyak hal yang terjadi dari mulai postingan-postingan yang kok udah nggak sama-sama lagi, terus orang juga mulai nyari-nyari ini postingannya ada yang dihapus-hapus ya, postingan yang berdua dan lain sebagainya. Terus juga posisi cincin nikah ada dan tiada gitu ya. dan banyak lagi dah. Nah ini yang terbaru adalah Rian posting di storynya. Postingnya itu menarik sih, dia selfie gitu, tapi di selfie di tangan yang pakai cincin nikah dan dia kan ada handphonenya. Terus handphonenya itu kelihatan bahwa di belakang handphonenya itu ada fotonya Rian sama Ricis gitu ya. Emang posisinya tuh kayak seolah-olah ya, seolah-olah tuh kayak sengaja berkelihatan gitu ya nggak sih? Gitu nggak sih? Ya kita anggap itu sebuah pemberitahuan. Kita duga bahwa ya mereka baik-baik aja kok masih pakai cincin gitu. Nah sementara itu kan Ricis sama Moana lagi liburan ke Thailand tapi nggak sama Rian ya kan. Terus dia posting foto. Nah itu sempat dikomentarin. Dia tulisannya gini, hidup kadang di atas kadang digidal. Terus dikomentarin sama Rian, hati-hati ya, terus kasih hati warna putih. Nah ini yang menarik nih, netizennya begitu tahu Rian komen langsung nungguin nih dibalas nggak ya, dibalas nggak ya. Ada komentarnya nggak? Dibalas nggak dikira-kira nih? Kok Ricis gak balas komentar dari suaminya sih katanya gitu. Ini kalau nggak salah postingnya Ricis sih kemarin ya, aku juga sempat lihat gitu. Ternyata akhirnya dibalasnya baru tadi pagi. Ya mungkin karena kan lagi liburan kan nggak sempat cek-cek komentar ya nggak sih. Ya mungkin mereka juga udah WhatsAppan, udah video call. Tapi akhirnya dibalas. Duh nih, iya Papa Ian gitu ya, jawabannya begitu. Nah, terus habis gitu ada lagi nih, apa postingan terbaru dari si Ricis. Coba kita lihat postingannya apa sih bunyinya. Rian juga ada posting terbaru juga nih, tuh hidup tanpa cinta titik suruh orang jawab sendiri katanya, suruh nerusin. Ini postingannya sebenarnya mungkin nggak ada maksud apa-apa, ini kan kayak lagu ya. Bagai Daneta berdua ya kayak itu. Ini ada penyanyi di sini, ada Betharia Sonata. Lagu dangdut itu kan ya kalau nggak salah ya. Sementara Rian foto sendiri, captionnya adalah caption jalan tengah nih. Apakah artinya nih kalau netizennya lagi suka berdrama di kepala, ini bisa jadi jalan cerita sebuah sinetron ya nggak sih? Nah yang menjadi perhatian juga mengenai cincin ya, keberadaan cincin ya. Ini ada foto-foto cincin. Pokoknya terakhir waktu nganter di bulan November kemarin itu kan emang nggak pakai cincin ya. Sementara di bulan September itu masih foto bareng bertiga, itu masih ada cincinnya. Tapi di bulan Desember ini alhamdulillah cincinnya balik ya. Mungkin pada saat itu Rian berat badannya agak naik jadi nggak muat, jadi cincinnya dicopot. Atau dia habis cuci piring ya kan, kalau cuci piring nggak boleh pakai itu, nanti berat-berat itu cincinnya. Apalagi kalau emasnya itu, emasnya berapa, 24 kan juga gampang bengkok. Komentar netizen di postingannya Rian, kita lihat bunyinya adalah, apa sih netizen mereka ini jauhan karena lagi sibuk kerja masing-masing, pada ngeributin ada masalah lah, mau inilah. Kak Ricis dan Rian pasti ketawa lihat netizen sibuk ngurusin rumah tangga orang. Lagian ya namanya rumah tangga pasti ada pasang surutnya, itu urusan mereka, biar mereka yang menyelesaikan, gak perlu sok tahu atau sulit. Aku sampai geleng-geleng kepala. Yang berikut komentarnya bunyinya, kalau masih sayang perjuangkan Kak, masalah dalam rumah tangga tidak ada habisnya, harus perkuat lagi. Oke, yang berikutnya, Ricis karakter wanita yang lebih dominan karena merasa sebelum nikah dia udah bisa semua sendiri. Oke, yang berikutnya komentar, pernikahan baru seumur jagung aja ribut sampai mau pisah katanya ini. Kita nggak tahu ributnya sampai apa ya kan. Kita hanya menduga-duga dari postingan-postingannya. Namanya juga zaman sekarang ya, kadang banyak orang yang ya begitulah ya. Oke. Nah kalau gitu kita langsung aja ke bintang tamu kita yang juga update-nya kita lihat bersama. Ini kemarin ya sudah ada perdamaian gitu antara Ibunda Leon ya, keluarga Leon dan juga keluarganya Rinoa gitu. Akhirnya mencabut laporan. Prosesnya seperti apa sampai akhirnya diambil jalan damai? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.
kita sudah bersama dengan ada Beta Resonata, ada Mama Yuli, juga ada Rinoa gitu ya. Ada artikel kemarin kita juga lihat update-nya ya. Mereka sudah preskon, mau cabut laporan begitu ya, dan dia berdamai. Dan ini ada artikelnya, menangis lihat Betaria sujud, Ibunda Rinoa tersentuh hati saya. Nah ini ini di awal-awal pada saat itu ya. Awal-awal ketemu dengan Mama Rinoa. Jadi awal-awal ketika Leon waktu itu ditetapkan tersangka. Iya, terus nggak lama kan Mama Rinoa ke situ. Saya di ruangan ada bapak polisi di situ. Nah, ada yang bilang itu ada Mama Rinoa. Saya kan belum kenal kan, cuma chattingan aja sama telepon. Belum pernah ketemu langsung ya? Belum. Tapi kan tuh spontan aja saya langsung tarik dia. Mungkin Mama Rinoa juga kaget siapa yang narik gitu kan. Sementara saya pakai hijab kan. Tapi spontan aja saya tarik. Kayak orang yang akrab banget gitu. Itu langsung masuk kamar, ya itu langsung refleks aja kok saya gitu. Langsung meminta maaf apa ya gitu. Mama Rinoa reaksinya gimana, Mama Yuli? Nggak boleh sama. Iya, pada saat itu saya kaget juga pas saya jalan, Ibu Beta langsung meluk dari belakang. Terus saya ditarik ke dalam ruangan. Udah gitu saya kan nggak tahu ini siapa nih, langsung sujud di kaki gitu, langsung pegang kaki saya, langsung sujud. Aduh ya ampun, Ibu Beta jangan gitu, saya tarik gitu, jangan, Ibu Beta udah lebih tua dari saya gitu, jangan, sambil nangis. Akhirnya kita berdua sama-sama nangis gitu. Saat itu sebenarnya hati saya saat itu langsung luluh gitu, karena saya merasakan gitu juga gimana sama-sama rasanya ibu, seorang ya. Ibu gitu. Ya, tapi refleks aja kalau ya, tapi kan Mama Yuli pasti juga ya dilema ya. Iya. Maksudnya bisa memahami Ibu Beta, tapi juga kamu juga pasti sebagai ibu juga memahami perasaan anak kamu. Iya. Apa yang dirasakan pada saat itu? Ya tersentuh, tapi kan kemudian tersentuh, tapi pada saat itu kan saya juga harus mengikuti anak saya juga, Rinoa gitu. Tapi saya merasakan naluri ibu itu udah keluar saat itu. Tapi di satu sisi, waduh ini anak saya juga nih udah lebam-lebam, udah dilapor, terus gimana ya udah lanjut aja perkaranya. Apa sih proses pemeriksaannya gitu. Pada saat itu jadi masih dipertimbangkan nih? Iya, masih ada pertimbangan gitu, karena saya harus menyesuaikan dengan hati anak saya juga, karena yang melapor juga kan anak saya, Rinoa. Ini ada instastorynya Rinoa juga ya, mengutip dari ayat Alkitab, bunyinya adalah kasihilah sesamamu manusia, gitu. Tapi aku berikan kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rinoa, kalau kita lihat di beberapa tayangan atau wawancara ketika kamu ditanya, kamu benar sudah betul-betul memaafkan gitu ya, kamu pasti masih emosional gitu. Untuk sekarang udah ikhlas, udah memaafkan dengan tulus. Pada saat itu, ya. Kenapa masih emosional? Soalnya kan masih berproses, waktu kesini itu masih di awal-awal, di situ masih ada rasa sakit. Cuman lama-kelamaan kan hati manusia bisa dibolak-balikan ya. Melihat dari beberapa faktor dan pertimbangan dari perlakuan Mama Beta, terus dari adanya surat perjanjian perdamaian bersyarat yang di situ tertuang poin-poin bahwa Leon tidak akan mengulangi lagi. Di situ hati saya juga tergerak kemudian. Jadi waktu itu sebenarnya pada saat itu masih berkecamuk ya rasanya. Apa aja waktu itu, merasa takut, masih ada takut, masih ada, terus ngerasa masih sakit juga, masih ada trauma juga waktu itu. Iya. Jadi apa yang membuat kamu akhirnya ya udah lebih enteng lagi menjalani itu karena ya, Mama Beta? Karena kata Mama, kita ikuti kata hati aja. Jadi kata hati kamu? Betul, kata hati aku memaafkan, karena memaafkan itu tidak hina dan memaafkan bukan berarti kalah. Nah, kamu sendiri kan setiap kali bercerita juga gitu, yang salah satu pertimbangan waktu itu kamu istilahnya masih bertahan adalah kamu memikirkan Mama Beta juga gitu. Iya, betul. Kamu dengar cerita ketika Mama Beta sampai bersujud ke mama kamu, gimana? Aku juga tersentuh karena aku juga punya ibu dan aku juga kan perempuan. Suatu hari nanti mungkin akan jadi ibu. Aku langsung terpikir dengan tabur tuai gitu. Jadi aku berusaha untuk memposisikan diri di Mama Beta juga. Jadi proses buat kamu ya. Ya. Jadi sekarang sudah lebih enteng. Iya, sekarang udah lebih tenang, lebih plong. Lebih plong.
sudah bertemu dengan Leon lagi? Iya, kemarin kebetulan kan ada keperluan di Polres. Di situ ketemu, dia minta maaf, dia bilang dia nggak akan mengulangi lagi, dia udah kapok, udah tobat nih. Kamu gimana ketika ketemu lagi? Ya pasti juga proses juga buat kamu ya? Iya, ada banyak perubahan sih dari dirinya Leon. Karena kan udah dilakukan penahanan udah sekian hari, pasti ada perubahan-perubahan dari tutur katanya, dari cara dia berbicara, cara dia berjalan, di situ ada perubahan. Jadi apa yang kamu rasakan ketika melihat kamu lagi? Udah banyak berubah sih. Masih ada rasa takut? Enggak, aku enggak benci Leon, aku enggak takut, aku cuma benci sama kelakuannya aja, perbuatannya aja. Ada rasa kasihan juga lihatnya? Iya, karena kita kan punya hati nurani. Oke. Nah ini juga kita lihat ya pada saat itu kan tadi Mbak Beta juga cerita, ya beda ya waktu pertama kali datang, masih sedih, masih nggak bisa ngomong, susah gitu ya, hanya bisa berdoa, ya berdoa terus gitu. Terus sekarang sudah lebih enteng ya. Kita lihat cuplikannya lah, apa waktu itu yang diharapkan. Memang salah dan mengakui dia sadar, udah cium kaki ibunya di depan saya sebelum dia masuk ke Kapolres itu. Tiba-tiba jadi tersangka. Dia naik. Sayang banget. Ya, tapi udah. seorang ibu kan, Udah. aduh Gusti, saya minta ya Allah belikan keajaiban. Ya. Paling enggak pasal yang satu itu aja yang dihilangkan, damai dengan Rinoa. Ini dengan keajaiban. mamanya, semoga ada keajaiban. Iya, hancur banget dulu. Saya doa terus kurang tidur. Saya tidur juga ikut sama anak saya, seperti anak saya. Tidur pokoknya berdoa ya, nggak mau ya, nggak mau seperti biasa gitu loh. Sebagai Kamu yang ingin ikut merasakan penderitaan. ya betul. Nggak bisa saya doa terus, saya terus minta sama Allah, terus saya pikir karena Allah yang akan mengetuk hati ini. Sekeras batu apapun, saya berprinsip kalau ditetesin air terus batu itu akan kentok, itu prinsip saya. Jadi saya doa terus, hanya minta keajaiban dari Allah untuk Rinoa memaafkan anak saya. Kita ketika mengetahui bahwa ya Rino bersedia membuka hati untuk perdamaian, itu apa yang dirasakan? Jujur saya hari ke-14 saya udah pasrah. Saya cuma terakhir tuh saya minta sama Allah, ya Allah tolong aku, buktikan kebesaranmu, berikan keajaiban, mujizat untuk satu ini, hari ini. Tolong tuntun Rinoa ke saya, karena hanya Engkau yang akan membawa dia. Dia punya prinsip yang keras. Tapi akhirnya sore itu saya datang, saya ya setelah tanda tangan saya terharu. Saya nggak intinya bilang terima kasih, maafin anak saya nggak sempurna, itu yang saya bilang sama dia. Anak saya nggak sempurna, saya juga nggak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Alhamdulillah akhirnya. Leon gimana reaksinya? Dia tahu nggak ini cerita mamanya ngapain aja gitu demi Iya. demi dia gitu. Ya, tadi sih tadi malam baru saya lihat. Saya kan banyak waktu tadi malam ketemu sama dia. Saya bilang, ya mah mau lihat dong. Nggak mau gitu, nggak mau. Tapi saya pikir untuk supaya dia harus tahu perjuangan ibunya seperti apa, pengorbanannya seperti apa juga. Saya liatin apa? Liatin hasil dari itu mediasinya, bukan itunya berita-berita kita gitu kan.
yang mulai perdamaian itu saya liatin kitanya seperti apa, saya liatin. Terus dia langsung ciumin tangan saya, pelukin saya, terus nangis gitu. Itu ya bagus, dia bilang udah mama baik gitu, dia bilang sama saya. Leon Ya. tahu mamanya sampai bersujud ke mamanya. Tahu, dia bilang mama kenapa sampai begitu mah? Ibu indung, saya selalu bilang indung itu ibu, indung itulah indung. Saya bilang apapun akan diperjuangkan demi anak, makanya jadi anak soleh ya, itu yang mama minta, itu aja. Nah, ini satu fase ya sudah dicabut laporan. Tapi pasti kan berharap Leon juga ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Iya. Nasihatnya apa Mbak? Minta ke Leon. Dia sendiri yang mengucapkan, kalau saya udah sering menasehati dia untuk menjadi yang anak yang soleh, yang baik, yang hati macam-macam terhadap orang tua, adik, semua yang ada lingkungan gitu harus berubah. Dia sendiri yang bilang, Leon tobat mah, ini pelajaran yang sangat dahsyat, dia bilangnya dahsyat buat Leon. Nggak apa-apa, Leon ikhlas. Ke depan Leon pasti akan melihat bahwa Leon takut untuk kesana lagi, jadi Leon harus berakhlak bagus. Alhamdulillah, itu aja. Leon cerita apa yang dialami ketika dia ditahan? Dia nggak banyak cerita sih, cuma baik-baik. Alhamdulillah semua yang ada di situ tuh sayang-sayang sama Leon dan baik-baik, gitu aja. Nah ini juga kita lihat ya, ini juga semakin mendekatkan dua keluarga gitu ya. Kita lihat ini seperti apa sih videonya, tayangannya berikutnya. Ya, ini melihat video itu tadi rasanya kayak apa ya, senang atau apa, jadi lucu. Aku kaget sih Om Mili ngomong kayak gitu. Kenapa? Gak apa, kaget aja Om Mili secara lisan dan spontan. Saya mau jadi anak, kaget aja sih. Kaget Ada aja. kakaknya. Nah tapi ini netizen di luar sana juga responnya juga pro dan kontra juga gitu ya. Ada yang senang juga, ya udah ini selesai. Tapi ya juga ada yang kenapa sih kok di ini gitu ya. Coba kita bacakan ya. Gitu. Rino please, kenapa kamu malah kembali kayak gitu ya. Yang selanjutnya, nah, asal jangan balikan sama anaknya ya Rinoa. Yang berikutnya ada komentar lagi, kelihatan lo mana tulus mana pura-pura. Yang berikutnya, namanya juga aktor ya pasti pinter acting katanya gitu. Jadi masih ya meragukan gitu. Yang berikutnya, Duh Rinoa bukannya menjauh dari keluarga itu malah makin dekat katanya. Yang berikutnya ada lagi, toksik banget aturan, kalau udah kayak gitu jangan ketemu lagi, ketemu sebatas urusan hukum aja gitu. Itu netizen ya. Ya mungkin mereka juga merefleksikan kekhawatiran mereka gitu. Kamu sendiri gimana? Kalau aku ya, dalamnya lautan itu bisa diukur, dalamnya hati manusia kita nggak tahu. Jadi yang penting dari diri aku tulus. Kalau Om Willy-nya tulus ya syukur. Ya. Tapi berarti memang hubungan kamu dan Leon ya jadi teman aja gitu ya sekarang? Ya, mau sendiri-sendiri dulu aja. Sendiri-sendiri dulu aja. Ini kamu juga sempat bercerita bahwa kamu juga ada konseling juga, kamu sempat trauma, lihat mobil tertentu, kamu merasa masih deg-degan gitu. Masihkah itu kamu rasakan sekarang? Masih. Kalau mobil, ya. Masih, tadi semua. Nggak boleh denger Nggak mau dengar. mobil Fortuner hitam aja. Kalau yang lain nggak, yang lain. Emang nggak bisa sama sekali. Udah ada mama. Ada mama beta, Ada mama dua. mama dua. Udah. Iya. Ya trauma yang kamu alami itu juga sesuatu yang nyata ya, Rino ya. Papa cuma butuh waktu aja. Iya, mau butuh waktu. Butuh waktu untuk berdamai dengan Dengan hati. yang kamu alami, ya. Dengan
pengalamannya Pak? Apa aja yang pada saat konseling, apa aja yang disarankan gitu supaya kamu bisa melalui ini, melihat lagi dan bisa apa ya, berdamai gitu dengan kejadian? Aku di kampus ada dosen aku yang terapi aku. Katanya aku stresnya banyak. Di situ aku disuruh banyak istirahat, disuruh banyak berdamai dengan keadaan. Kayak gitu, terus di terapi dibuang katanya energi-energi negatifnya. Itu cuman mungkin masih butuh konseling lagi. Ini kamu juga butuh konseling. Ya. Leon juga pastinya juga butuh. Butuh. Dua-duanya harus, karena dari seorang psikolog itu pasti akan menyembuhkan trauma-traumanya atau segalanya. Sama Leon juga nanti akan saya bawa ke situ supaya untuk lebih baik lagi dari Mungkin dia bisa lebih perlu mengontrol lagi emosinya. Ya, gitu. Mama Yuli sendiri ini pasti ngeliat anak seperti ini ya, berat. Iya, ya harus saya tinggal kerjaan di sana di Manado, harus jagain Rinwa dulu. Lalu apa? Ini kan ke depan juga perlu ya ada sesuatu yang perlu dilakukan ke depannya gitu. Apa yang kalau misalnya nanti berteman atau bertemu dengan lawan jenis gitu, ada nggak yang kemudian nanti supaya apa ya, supaya dia juga tidak trauma gitu? Ada nggak ke depannya atau masih sendiri dulu? Teman-teman itu ada yang Teman-teman di kampus, teman-teman di circle aku mendukung semua, banyak yang mendukung, di bercanda-bercandain, semangat, Rino gitu, kadang dikasih makanan biar aku senang. Apa hal yang membuat kamu merasa lebih enteng? Apa yang biasa kamu lakukan supaya hatimu lebih tenang? Apa ya, curhat-curhat ke mama, ibadah, gitu-gitu. Nah ini ada artikel juga ya, selain penganiayaan itu kan ada juga satu kasus lagi gitu yang kita tahu. Nah ini perkembangannya seperti apa? Sedang berjalan. Ya, mohon doanya aja dari semuanya. Polisi akan memberikan yang terbaik buat anak saya. Tetap saya masih berjuang. Tapi paling tidak sudah lebih enteng ya? Ya, betul. Lebih enteng. Kita akan kembali lagi setelah berikut ini. Tetap di Rumpi.